Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Faris Fanani selaku dosen praktisi mengajar dan Bu Christine Violinda selaku dosen pengampu manajemen kinerja dan kompensasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Afrida Salvadoni, NPM 2810160 sebagai moderator. Enon Fatma Saputri, NPM 208100165, dan Wilda Yasri Sihabul Milah, NPM 208100215. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang PT Sido Muncul Tbk. Berikut akan dijelaskan materi pertama, yaitu mengenai latar belakang PT Sido Muncul. Pada tahun 1935, dengan berbekal kemahiran Ibu Rahmat atau Go Jingmyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Di tahun 1940, tolak angin dalam bentuk bodogan mulai dipasarkan. Tahun 1951 didirikanlah perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. 1975 dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. Kemudian di tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 21 Agustus 1997. Tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada 11 November tahun 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik CPOB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Enon Fatma Saputri. PT Sido Muncul bertujuan untuk mengembangkan industri jamu yang baik. Niat ini membuat pabrik lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih inovatif. Dengan bahan yang tepat atau jenis, jumlah, dan kualitas akan menghasilkan ramuan yang baik. Maka, untuk mewujudkan niat ini, semua rencana merilis produk baru selalu didahului dengan studi pustaka dan penelitian insentif mengenai keamanan, kualitas, dan pengambilan sampel pasar. Untuk menjamin kualitas, semua tahapan produksi mulai dari bahan baku yang diproses sampai ke penjualannya ke pasar berada di bawah pengawasan mutu yang ketat. Semua karyawan dimotivasi untuk berkembang setiap saat sehingga akan memproduksi hasil yang lebih baik. Sido Muncul bertekad untuk menjadi industri jamu yang memberikan keuntungan kepada masyarakat sehingga mereka menjalankan misinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam ramuan tradisional, mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pemulihan menggunakan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki bentuk kehidupan yang sehat, menggunakan bahan-bahan alami dan perawatan tradisional, mendorong pemerintah dan instansi resmi untuk melibatkan lebih banyak pada pengembangan pemulihan tradisional. Kompani Profil, nama perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, bidang usaha, bidang perindustrian, jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, dan jasa dan pertanian. Tahun berdiri 1940, pendiri Babak Sitiamhi Ibu Rahmat Sulistyo, pemilik dan pengelola Irwan Hidayat. Produknya 1 tolak angin, 2 kuku Bima Energi, 3 Alang Sari Plus, 4 kopi jahe Sido Muncul, 5 kuku Bima, 6 kopi ginseng, 7 susu jahe, 8 jamu komplit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wilda Yasri. Baik, selanjutnya BMC yaitu Business Model Canvas. 1. Customer segment, yaitu target pasar yang dilakukan tolak angin. Dalam hal ini, tolak angin dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan.
orang tua, muda, dan anak-anak. Lebih lagi sekarang sudah ada tolak angin anak. 2. Value proposition. Tolak angin kini hadir dengan berbagai varian seperti tolak angin flu, tolak angin anak, dan permen tolak angin. Yang ketiga, channel. Dalam melakukan distribusinya, tolak angin memasarkan produknya ke supermarket, toko-toko, dan juga minimarket. Yang keempat, customer relationship. Dalam membangun hubungannya yang baik dengan pelanggan, tolak angin memberikan inovasi produk sesuai dengan saran dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, revenue stream. Tolak angin mempunyai sumber pendapatan dari penjualan tolak angin ke pelanggan. Yang keenam, key resource. Daya tolak angin tidak hanya bahan-bahan herbal yang menjadi bahan utama dalam pembuatan tolak angin, tetapi juga sumber daya manusia yang kreatif dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk tolak angin agar dapat semakin bermanfaat bagi pelanggan yang mengkonsumsi. Yang ketujuh, key activities. Dalam hal ini, tolak angin memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bekerja dalam membuat produk yang berkualitas. Yang kedelapan, key partnership. Tidak hanya menjalin hubungan erat dengan para supplier, tetapi sudah muncul atau tolak angin juga menjalin hubungan erat dengan supermarket, toko-toko, bahkan minimarket. Yang kesembilan, cost structure. Adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan sudah muncul dalam pembuatan tolak angin, seperti biaya pengemasan, biaya pendistribusian, biaya pembuatan, maupun biaya pembelian mesin-mesin. Selanjutnya yaitu struktur. Baik, selanjutnya gaji karyawan. 1. Manufaktur terdiri asisten manajer 9,75 juta, junior manajer 9,75 juta, yang kedua HRD 3-5 juta, yang ketiga sales 2-3 juta, yang keempat sekretaris 3 juta, yang kelima admin HRD 2-3 juta, yang keenam spesialis sumber daya manusia 3 juta per bulan, yang ketujuh operator 3 juta per bulan, yang kedelapan staf administrasi 3 juta per bulan, yang kesembilan HR staf 2-3 juta. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari hasil kelompok 7. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami dari kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.